Ini yang ditakutkan Mulyono sekeluarga. Jika terbukti ijazahnya palsu. Ini perkara ini, Bung, bukan jadi isu nasional aja. Sudah menjadi isu internasional. Karena presiden menggunakan ijazah palsu. Sentutan pencabutan hak politik, termasuk sebagai mantan presiden, Bung. Artinya fasilitas pengawalan dari Pas Pampres, apa segala macam itu termasuk rumah atau tanah yang diberikan. Pemberian oleh negara. Dituntut, dicabut. Hak pensiun segala macam. Dia dan keluarganya nggak akan tenang, Bung. Keputusan yang diambil Jokowi selama dia menjabat wali kota, gubernur, dan presiden bisa batal, Bung. Bisa digugat. Legitimasinya nggak ada. Artinya membatalkan keputusan KPU yang sebelumnya yang mengatakan bahwa sini lolos karena dia punya ijazah, tapi MK mengatakan tidak lolos. Nah, apakah hal ini akan berlaku juga bahwa status kepresidenan Joko Widodo itu bisa dibatalkan? Nah, ini kita masih bicara konsekuensi hukum. Nanti itu bicara konsekuensi politik. Jadi konsekuensi hukum yang ketiga adalah pembatalan gelar dan reputasi akademik. Ini jadi UGM harus memberikan klarifikasi resmi dan menyatakan ijazah itu tidak sah. Kan sebenarnya tinggal digelar aja. Ya kan? Anda waktu mau ke S2 ditanyakan kan? Ijazah S1-nya. Mau ke S3, ijazah S1 dan S2. Nggak bisa sembarangan sekarang kan? Bahkan sekarang ijazah itu pakai NIK. Ya kan? Untuk melihat keaslian. Itu dari sisi hukum. Nah, sekarang pertanyaan Bung Indra ini saya jawab secara politik. Ya kan? Nah, bagaimana secara politik? Tentu saja akan menimbulkan krisis legitimasi. Krisis legitimasi dan kepercayaan publik terhadap siapa? KPU, Bawaslu, dan juga termasuk kepada UGM, ya kan? Dan juga kepada Jokowi. Loh, ini kok ada presiden gunakan ijazah palsu? Ini perkara ini, Bung, bukan jadi isu nasional aja, sudah menjadi isu internasional. Karena presiden menggunakan ijazah palsu. Setelah Jokowi menjadi pasien OCCRP, sekarang diamati lagi. Maka publik menjadi keras karena Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, jadi berani. Jadi konsekuensinya adalah keputusan yang diambil Jokowi selama dia menjabat wali kota, gubernur, dan presiden bisa batal, Bung. Bisa digugat. Legitimasinya nggak ada. Yang kedua, desakan politik, impeachment, impeachment simbolik, nggak sah itu. Dia jadi wali kota, gubernur maupun presiden. Ini memalukan dunia, Bung. Sejarah betapa Indonesia menjadi malu. Nggak pernah dari Presiden Soekarno sampai yang Prabowo ini baru ini. Nah, jadi saya bilang desakan publik itu, desakan politik itu bisa mendorong rakyat meminta DPR melakukan investigasi. Investigasi, kecolongan kita semua kan, KPU-nya, Bawaslu, dan partai politik yang ngusung. Betul. PDIP yang dulu mengusung itu harus tobatan nasuha kan gitu kan. Nah, makanya PDIP juga bilang, kami nggak ada lagi membela Jokowi, nggak ada urusan lagi kami, udah tobat kami, dikibulin selama 10 tahun kan gitu. Yang kedua, desakan permintaan maaf itu tadi kan, permintaan maaf kepada partai yang mendukung, bukan cuma PDIP aja kan, ya partai-partai mendukung periode pertama dan kedua, dan juga pengakuan bersalah gitu. Kami mohon maaf bersalah dulu mendukung Jokowi, nggak tahu kalau ijazahnya diduga palsu. Yang ketiga tentu tuntutan pencabutan hak politik, termasuk sebagai mantan presiden, Bu. Artinya fasilitas pengawalan dari Pas Pampres, apa segala macam itu termasuk rumah atau tanah yang diberikan. Pemberian oleh negara. Dituntut, dicabut. Hak pensiun segala macam. Panjang rentetannya. Lalu yang berikutnya adalah dampak terhadap warisan politik. Nah, ini juga panjang nih, Bung. Karena Jokowi sebagai tokoh nasional, ini betul-betul dia dan keluarganya nggak akan tenang, Bung. Selama masih hidup, digoreng terus ini persoalan. Makanya
tuntutan kepada UGM, lu netral, jangan bela-belain lagi. Jokowi bukan juga presiden, Pratikno bukan lagi rektor, Pratikno itu tidak sekuat dulu lagi, kan begitu. Channel Abba Royce. Channel Abba Royce. Channel Abba Royce. Terima kasih supportnya.